Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di dalam salat kita mulai dalam yaitu wajib mengucapkan takbiratul ihram. Setelah itu sunnah membaca doa iftitah. Setelah itu kita sunnah membaca ta'awudz, setelah itu wajib membaca suratul Fatihah, lalu sunnah membaca yaitu surat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Setelah itu kita melakukan takbir kembali yaitu takbir intiqal, lalu kita melakukan ruku'. Di ruku tersebut ada kesunahan membaca tasbih saat ruku. Setelah itu kita melakukan iktidal. Yang kita mengikuti bacaannya yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Samiyallahu liman hamidah. Ada kejadian yang menarik termaktub di kitab hadis Sahih Bukhari, di mana diriwayatkan an Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki radhiyallahu qala kunna nusalli yauman wa ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ati qala samiyallahu liman hamidah faqala rajulun rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih falamma insarafa qala manil mutaqallimu qala ana qala laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiru naha ayyuhum tubuha awwaluh. Dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki radhiyallahu berkata, pada suatu saat, pada suatu hari kami sholat di belakang Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW mengangkat kepala dari ruku, lalu dia membaca Samiyallahu liman hamidah. Yang artinya semoga Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Maka setelah itu ada sahabat yang menjadi makmum Nabi besar Muhammad SAW menambah ucapan zikir setelah Kanjeng Nabi mengucapkan Samiyallahu liman hamidah dengan bacaan Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang artinya, wahai Tuhan kami, hanya bagimu lah segala puji, puji-pujian yang banyak, yang baik dan diberkahi. Nah, setelah selesai sholat, maka Rasulullah SAW berpaling dan beliau SAW bertanya, siapakah orang yang mengucapkan bacaan tadi? Setelah bacaannya yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, Samiyallahu liman hamidah, maka ada sahabat yang mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, yang merupakan tambahan bacaan setelah apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi. Lalu sahabat dari Kanjeng Nabi tersebut menjawab, saya ya Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, sungguh aku telah melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba supaya lebih dahulu menuliskan bacaanmu itu. Subhanallah. Berarti apa? Saking agungnya bacaan yang diucapkan oleh sahabat, saking mulianya, tentu bacaan tersebut akan menghasilkan pahala yang besar bagi orang yang membacanya, sehingga lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba supaya lebih dahulu menuliskan bacaannya sahabat tersebut. Hadirin dimanapun berada, coba lihat, ini merupakan salah satu sunnah yang jenisnya takririyah. Tidak diucapkan oleh Kanjeng Nabi, tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, tapi dilakukan oleh sahabat. Dan Kanjeng Nabi tidak melarangnya, justru menetapkannya, menyetujuinya, bahkan memberitahukan keutamaan yang besar dari apa yang dilakukan sahabat. Sehingga hal ini seyogyanya kita mengamalkan juga, sehingga kita mendapatkan kemuliaan besar melakukan sunnah takririyah. Berarti apa yang kita lakukan? Yaitu waktu itidal, mari kita ucapkan Samiyallahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ada sunnah takririyah yang kita tambahkan. Kalau mau lebih komplit lagi, maka setelah itu kita tambahkan wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau kita komplitnya, maka kita gabungkan ketiga-tiganya. Samiyallahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'duh. Sehingga kalau kita membiasakan tersebut, berarti kita termasuk orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi besar Muhammad SAW. Ingat, salah satu contoh orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi, yaitu selalu berusaha dalam kondisi apapun, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tambahan taufik dan hidayah, kekuatan zahir dan batinan, agar kita bisa menghiasi hidup kita, apalagi di dalam sholat,
yaitu dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.